semua orang pernah nonton YouTube atau dengar podcast. Dua platform ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada yang nonton buat hiburan, ada yang buat cari info terbaru, ada juga yang benar-benar belajar dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KPI, di video ini aku mau cerita sedikit tentang gimana podcast dan YouTube itu sebenarnya bisa jadi media penyebaran ilmu, bukan cuma hiburan semata. Jadi, pertama kita bahas dulu apa sih podcast itu dan apa bedanya dengan YouTube. Podcast itu kayak siaran audio yang bisa kita dengar kapan aja. Ada yang bahas agama, ada yang bahas motivasi, bahkan ada yang cerita pengalaman. Bahkan sampai ke topik-topik berat loh, seperti psikologi. Nah, enaknya podcast itu bisa didengar sambil nyuci piring, sambil jalan, atau bahkan rebahan. Tapi, kalau YouTube, kita pasti udah tahu semua, mulai dari video lucu, vlog, tutorial makeup, sampai kajian agama, atau penjelasan tentang materi kuliah, itu semua ada. Bedanya sama podcast itu tempat ngobrol santai, tapi bisa bahas semua hal, mulai dari cerita pengalaman dan motivasi. Sekarang, kedua-duanya ini tuh punya pengaruh besar banget loh. Banyak orang yang belajar hal baru dari sana. Misalnya belajar masak, editing, belajar agama, atau sekedar memperluas wawasan tentang isu-isu yang lagi rame. Nah, kalau kita kaitkan sedikit dengan cara berpikir filsafat ilmu, intinya tuh kayak gini. Filsafat ilmu itu ngajak kita buat lebih mikir kritis tentang ilmu yang kita dapat. Jadi, bukan cuma menerima informasi begitu aja. Karena di YouTube dan podcast, ilmunya ada yang benar, ada juga yang setengah benar. Bahkan ada yang dibuat hanya untuk viral saja atau hoax. Oleh karena itu, kita sebagai penonton harus milih mana yang bisa dipercaya dan mana yang cuma opini pribadi. Dari sudut pandang yang santai, secara sederhananya tuh kayak podcast dan YouTube ini sebenarnya bagus banget karena bikin ilmu jadi lebih gampang diakses semua orang. Dulu kalau mau belajar harus ke sekolah, ke kelas, baca buku tebal, atau ikut seminar, atau bahkan harus ke perpustakaan. Nah, sekarang tinggal buka HP, ilmu udah ada di depan mata. Tapi karena aksesnya yang mudah, kita juga harus punya kesadaran buat nyari informasi. Jangan semua yang viral dianggap benar, jangan semua yang ngomong lancar dianggap ahli. Ini yang sebenarnya ditekankan banget dalam filsafat ilmu, bahwa pengetahuan itu harus dipikirkan, dianalisis, dan dipahami dengan kritis. Jadi intinya, podcast dan YouTube tuh punya dua sisi. Bisa jadi media belajar yang keren banget, tapi juga bisa bikin orang salah paham kalau nggak hati-hati. Nah, filsafat ilmu itu udah ngajarin kita buat harus mikir kritis, menilai, dan juga memilih. Kita harus menilai apa manfaatnya sama kita dan juga memilih apakah informasi itu benar untuk kita terima. Jadi jangan asal langsung terima informasi atau belajar melalui media digital yang sekarang itu banyak tersebar yang hoax. Semoga kalian yang menonton video dan mendengarkan cerita singkat saya dapat memahami bahwa kita mengambil informasi atau menimba ilmu dari media atau platform-platform lainnya itu harus hati-hati. Saya Fitriana Siregar dengan NIM